Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal bimbingan dan konseling Islam untuk pasien rawat inap di rumah sakit. Pengertian: menurut Hamid, spiritual adalah kondisi ketidakseimbangan yang diakibatkan kekurangan asupan spiritual. Ditandai dengan kemunculan pernyataan-pernyataan negatif seperti putus asa, tidak berdaya, tidak peduli, apatis, pernyataan kesepian, dan lain-lain. Kondisi ini yang menggambarkan kehampaan dan kekosongan spiritual. Jika defisit spiritual dibiarkan, maka akan meningkat menjadi distress spiritual. Distress spiritual adalah suatu keadaan ketika individu atau kelompok mengalami atau beresiko mengalami gangguan spiritual. Bimbingan dan konseling. Kondisi di atas sangat meresahkan, karena itu perlu dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan bagaimana kebutuhan spiritual pasien rawat inap yang beragama Islam di rumah sakit terpenuhi dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling secara holistik, komprehensif, terfokus, lebih spesifik, diberikan oleh seorang profesional berorientasi pada situasi kebutuhan spiritual pasien, tersusun dalam sebuah program secara mandiri, terencana, sistematis, karena kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang spesifik dan tidak akan tergantikan oleh bentuk asuhan dan layanan apapun, karena ia tidak akan cukup jika hanya disampaikan melalui asuhan keperawatan umumnya, melainkan harus melalui layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya 9 konsep kunci, yaitu A. Proses pemberian bantuan. B. Oleh konselor muslim. C. Kepada konseli. D. Dalam suasana terapeutik islami dengan fokus pemenuhan kebutuhan spiritual konseli dengan kekuatannya sendiri melalui keyakinan keagamaan dan praktik ritual yang diyakininya. Agar kebutuhan spiritual konseli terpenuhi, pemberian bantuan tersebut diintegrasikan bersama-sama dalam prodi keperawatan lainnya di rumah sakit. Manfaat dan tujuan. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien rawat inap adalah terciptanya layanan bimbingan konseling yang terintegrasi ke dalam keperawatan secara komprehensif, meliputi aspek biopsikologi, sosio-spiritual demi kemaslahatan dunia maupun akhirat bagi pasien. Sedangkan tujuan khususnya adalah terpenuhinya kebutuhan spiritual pasien rawat inap melalui bimbingan, konsultasi, dan konseling, serta bina ruhiyah yang disampaikan melalui layanan bimbingan dan konseling terinteraksi dengan keperawatan. Metode dan teknik. Menurut Robert Board, setidaknya ada 4 bentuk pelayanan yang harus dipertimbangkan, yaitu layanan bimbingan, 2 konseling, 3 kolaborasi, konsultasi, dan 4 psikoterapi. Robert Board tidak terlalu membedakan antara bimbingan dan konseling. Ia hanya melihat dari sudut tingkat kesulitan masalah, di mana masalah yang agak berat bersifat spesifik perlu penanganan khusus, tetapi belum terdapat gangguan neurotik psikotik menjadi wilayah konseling. Akan tetapi jika sudah memiliki tanda-tanda adanya gangguan neurotik psikotik, hal itu akan menjadi wilayah psikoterapi. Bentuk kebutuhan spiritual pasien rawat inap yang beragama Islam. Untuk pasien yang beragama Islam terdapat 2 bentuk kebutuhan spiritual, yaitu 1. Berbagai bentuk bimbingan. Yang pertama, bimbingan takzikirah, bimbingan ibadah, bimbingan doa, bimbingan pasien berkebutuhan khusus, dan layanan pemulasaraan jenazah. 2. Bimbingan pasien kebutuhan khusus. 3. Layanan pemulasaraan jenazah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.